Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa. Hanya klik subscribe lalu klik lonceng, tidak mengurangi apa-apa, gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat datang para peserta didik baru, khususnya kelas 7 di SMP PGRI 396 Kelapa II, yang mana tahun pelajaran 2021-2022, dan ini adalah tahun kedua kegiatan tatap muka ditiadakan. Oleh karena itu, masa pengenalan lingkungan sekolah atau sering disebut juga MPLS masih dilaksanakan secara daring. Ya, ini adalah tahun yang kedua, MPLS yang kedua yang dilaksanakan di masa pandemi dengan cara daring. Semoga para siswa-siswi di rumah bisa atau masih menjaga protokol kesehatan. Kalau keluar rumah, usahakan jaga jarak, memakai masker, dan hindari kerumunan, serta tidak lupa mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Kita berharap semuanya kita bisa selalu sehat ya, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Baiklah anak-anak, untuk ke depan beberapa saat, mari kita bersama-sama ya, kita mempelajari atau Bapak akan menyampaikan pada kesempatan ini di kegiatan MPLS, yaitu tentang materi pengenalan kurikulum 2013, khususnya kurikulum yang digunakan di sekolah tercinta kita, SMP PGRI 396 Kelapa II. Sebelum Bapak sampaikan materi, alangkah baiknya kita berkenalan dahulu ya. Untuk kali ini Bapak pertama yang akan memperkenalkan diri Bapak. Nanti untuk selanjutnya kalian bisa memperkenalkan diri kalian pada saat kegiatan belajar mengajar nanti ya, yang insya Allah KBM tahun ini pun akan dilaksanakan secara daring atau PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Oke, perkenalkan, nama Bapak Agus Salim SPD, biasa dipanggil Pak Agus ya. Bapak lahir di Tangerang 18 Agustus 1983. Alamat Bapak di Permata Karawaci, Blok C6, Sukabakti, Curug. Bapak di SMP PGRI ini tugas utamanya adalah seorang guru bahasa Inggris. Status Bapak sudah menikah
Bapak memiliki 2 putra dan 2 putri. Dan selain Bapak menjadi seorang guru, Bapak juga menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Oke, kita lanjut. Nah, di slide yang ketiga ini, Bapak ingin menyampaikan pengertian kurikulum 2013. Pasti kalian sudah tahu, sudah mendengar ya istilah kurikulum. Karena di SD kalian berasal itu seluruhnya sudah menggunakan kurikulum 2013. Namun kita perdalam lagi di sini ya. Mungkin kemarin kamu hanya mendengar saja, belum tahu artinya dan tujuannya. Dan di SMP PGRI 396 Kelapa II ini sudah lama ya, mungkin ini sudah tahun ke-3 ya menggunakan kurikulum 2013. Dan hampir seluruh SMP di wilayah Kelapa II sudah menggunakan kurikulum 2013. Apa itu kurikulum 2013? Kurikulum itu apa sih, begitu ya? Merupakan kurikulum berbasis karakter dan kompetensi yang mewajibkan anak untuk aktif dalam pembelajaran. Jadi, tuntutan kurikulum 2013 ya ingin menghasilkan anak-anak yang pintar, cerdas, pengetahuannya bisa, keterampilannya oke, tapi lebih ditekankan ke karakter atau sikap perilaku ya. Jadi sekarang contohnya banyak siswa-siswa pintar, siswa-siswa cerdas, tapi karakternya buruk, perilakunya buruk. Misalnya ada anak cerdas tapi sering melawan orang tua, atau tidak hormat terhadap orang tua, terhadap guru ya, suka tawuran ya, suka berkelahi. Nah, itulah karakter-karakter yang tidak boleh kalian tiru. Nah, karakter apa sajakah yang harus dimiliki oleh siswa nanti di slide selanjutnya. Nah, di kurikulum 2013 ini siswa harus aktif. Jadi kalau dulu kurikulum sebelumnya itu yang aktif adalah guru sebagai pusat pembelajaran. Tapi sekarang di kurikulum 2013 guru bukan lagi sebagai pusat pembelajaran. Jadi siswa yang harus aktif. Siswa bisa mencari sumber-sumber materi di internet atau di sumber-sumber yang lainnya ya. Oke, tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada budi pekerti dan akhlak mulia. Peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. Sudah jelas di sini tujuannya yang tadi Bapak sampaikan, mengarah pada budi pekerti. Nah, budi pekerti kalian itu harus baik dan berakhlaknya juga mulia ya. Jadi lebih ditekankan ini ke sikap, karena banyak orang sekarang orang pintar ya, menjadi pejabat, menjadi pemimpin, menjadi orang terkenal,
tetapi budi pekerti dan akhlak mulianya buruk, misalnya seperti itu ya. Di banyak seorang pejabat tapi koruptor gitu ya, seperti itu ya. Banyak tindakan-tindakan yang tidak terpuji yang mereka lakukan, padahal mereka orang-orang pintar, seperti itu ya. Oke, next. Nah, tadi Bapak sudah menyebutkan nilai-nilai karakter. Nah, ini Bapak tampilkan karakter-karakter yang tadi harus dimiliki oleh kalian. Yang pertama, religius. Ya, kalian tuh religius. Apa itu religius? Kalau untuk yang misalnya beragama muslim, berarti apa? Religius, tidak meninggalkan sholat 5 waktu, mengaji ya, hormat pada orang tua, intinya takwa gitu ya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Yang kedua, jujur. Ini yang paling susah ya. Dari kecil sudah belajar bohong, nanti sampai dewasa ya makin pinter berbohongnya. Nah, ini yang kedua harus kalian punya, yaitu jujur. Yang ketiga, toleransi ya, saling menolong dengan orang lain ya. Yang keempat, disiplin. Misalnya bangunnya jangan telat gitu ya. Jadi hidupnya sudah mandiri, teratur ya. Bangun tidur sendiri, tidak dibangunin ya. Mandi sendiri, makan sendiri. Pokoknya kalian sudah hidupnya disiplin. Yang kelima, kerja keras. Keenam, kreatif. 7, mandiri. 8, demokratis. 9, rasa ingin tahu. Ya, Bapak bacakan dulu. 10, semangat kebangsaan. 11, cinta tanah air. 12, menghargai prestasi. 13, bersahabat atau komunikatif. 14, cinta damai. Yang tadi ya, tidak boleh tawuran, tidak boleh bertengkar. Kita harus cinta kedamaian. 15, gemar membaca. 16, peduli lingkungan. 17, peduli sosial. Dan terakhir adalah kalian harus punya rasa tanggung jawab. Oke, lanjut ya. Nah, ini penjabaran dari yang tadi ya. Ini 5 nilai utama karakter. Yang pertama, religius, beriman, bertakwa, menjaga kebersihan, toleransi, kegiatan kerohanian, perayaan keagamaan. Sini ada yang kedua, integritas, itu kejujuran, keteladanan, kesantunan, cinta kebenaran. Yang ketiga, mandiri, kerja keras, kreatif, disiplin, berani, pembelajar. Yang keempat, gotong royong, kerjasama, solidaritas, saling menolong, kekeluargaan. Yang kelima, nasionalis, cinta tanah air, semangat kebangsaan, dan kebinekaan. Nah, ini 5 nilai utama karakter para pelajar ya. Harus memiliki karakter-karakter seperti ini ya, sehingga nanti bisa menjadi pribadi-pribadi yang baik gitu ya, yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Oke, next. Yang selanjutnya Bapak akan menyampaikan beban belajar per minggu di SMP PGRI 396 Kelapa II. Dalam kondisi normal atau tidak pandemi ya, semoga
pandemi ini cepat berlalu bagai badai, pasti berlalu begitu ya. Kita berdoa semua, semoga kita bisa kembali bertatap muka di sekolah gitu ya. Nah, pada kondisi normal beban belajar per minggunya yaitu di sini terlihat kelas 7 ya 42 jam, kelas 8 42 jam, kelas 9 42 jam. Lama belajar untuk setiap jam belajarnya yaitu 40 menit. Nah, ini pada saat kondisi normal. Nah, sedangkan masa ini adalah masih masa kondisi pandemi. Jadi, beban belajar itu dikurangi. Beban belajarnya dikurangi. Kelas 7 25 jam, kelas 8 25 jam, kelas 9 25 jam. Lama belajar untuk setiap jam belajarnya yaitu 30 menit. Nah, nanti lebih detailnya ada jadwal pelajaran yang akan nanti Bapak bagikan kepada kalian. Oke, next. Rentang waktu jam pembelajaran daring. Nah, pembelajaran dimulai pukul 13 waktu Indonesia Barat sesuai situasi dan kondisi. Ya. Kadang yang namanya pembelajaran daring itu karena menggunakan fasilitas internet ya. Jadi kalau internetnya lancar, ini akan berjalan sesuai jadwal. Nah, apabila ada koneksi internet yang buruk atau tidak ada koneksi sama sekali, nah kondisi-kondisi seperti itu yang akan menyebabkan pembelajaran itu terhambat seperti itu ya. Maka mudah-mudahan lancar semua, makanya di sini disesuaikan situasi dan kondisi. Kita belajar selama 6 hari dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Ya, sama. Belajarnya Senin sampai dengan Sabtu. Lama pembelajaran tiap jam mata pelajaran 30 menit. Tadi sudah Bapak sampaikan ya. Jadi kenapa pada saat daring ini jam mata pelajaran dikurangi agar tidak terlalu terbebani siswa ya. Ya, jadi kita jaga kesehatan juga, istirahat yang cukup, belajar yang cukup. Oke, next. Nah, ini struktur kurikulum. Struktur kurikulum di SMP PGRI 396 Kelapa II. Pada saat normal, ya tidak pandemi, ini ada 12 pelajaran ya, ada 12 mata pelajaran. Yang pertama pendidikan agama dan budi pekerti, ini masing-masing 3 jam di kelas 7, 8, 9. Yang kedua pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, masing-masing 3 jam. Yang ketiga bahasa Indonesia, masing-masing 6 jam. Yang keempat matematika, masing-masing 5 jam. Yang kelima ilmu pengetahuan alam, masing-masing 5 jam. Yang keenam ilmu pengetahuan sosial, masing-masing 4 jam. Yang ketujuh bahasa Inggris, masing-masing 4 jam di kelas 7, 8, 9. Yang kedelapan pelajaran seni budaya, masing-masing juga 3 jam. Ke-9 pendidikan jasmani ya, olahraga dan kesehatan, masing-masing 3 jam. Yang ke-10 prakarya, masing-masing 2 jam. Yang ke-11 dan 12 ini adalah tambahan muatan lokal supaya anak-anak di SMP atau para peserta didik di SMP PGRI 396 Kelapa II memiliki
skill di bidang IT, maka kita menambahkan mata pelajaran teknik informatika supaya para siswa-siswi di SMP PGRI 396 Kelapa II ini memahami dan bisa menggunakan IT ya, alat-alat digital ya, atau khususnya ini komputer itu ya. Jadi istilahnya tidak gaptek lah ya. Dan yang ke-12, baca tulis Al-Quran. Nah, ini salah satu mulok provinsi Banten ya, atau Kabupaten Tangerang. Ini wajib ya, karena banyak sekali anak-anak yang belum, ya kita terharu ya, tidak bisa membaca dan menulis Al-Quran. Makanya di sini ditambahkan mata pelajaran PTQ. Dan ini totalnya masing-masing 42 jam seperti yang tadi sebelumnya disampaikan ya. Terus karena sekarang ini saat pandemi, kondisi kita masih dalam pandemi, semoga wilayah Kelapa II ini zonanya sudah bukan merah lagi gitu ya, karena kalau masih zona merah otomatis kita belum bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka ya. Semoga zonanya kembali hijau, amin gitu ya. Nah, ini bedanya di sini ya, untuk pelajaran pendidikan agama yang tadinya 3 jam jadi 2 jam, PPKN tadinya 3 jam jadi 2 jam ya, bahasa Indonesia juga jadi 2 jam. Jadi disamaratakanlah semua mata pelajaran menjadi 2 jam. Nah, seperti itu ya. Nah, ini apabila masih zona merah, maka pembelajaran akan dilangsungkan dengan moda daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh ya. Jadi memang ya bagaimana ya kondisinya, harusnya kita belajar tatap muka, tapi karena memang peraturannya kita harus mengikuti menggunakan secara daring, ya kita ikuti anjuran pemerintah. Semoga nanti pemerintah menganjurkan kita untuk PTM dan zonanya kita bukan zona merah gitu ya. Kalau masih zona merah pasti PTM tidak diperbolehkan. Oke, next ya. Nah, selanjutnya di kurikulum 2013 itu ada penilaian. Ada aspek-aspek penilaian. Apa saja yang dinilai? Apa aja penilaiannya? Yang pertama itu ada penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Dikenal pengetahuan ini kognitif, keterampilan ini psikomotor, ya. Oke. Teknik penilaian sikap itu apa saja gitu. Teknik penilaian sikap itu macamnya ya, ada digolongkan ada 2. Yang pertama itu penilaian oleh diri sendiri ya, dan penilaian oleh orang lain. Nah, penilaian diri ini sini siswa menilai diri sendiri ya dengan menggunakan instrumen kuesioner gitu ya. Ada instrumennya. Temannya yang ada selanjutnya lagi penilaian antar teman. Jadi antar teman melakukan penilaian. Si Ahmad menilai si Budi
menilai si Ahmad, bisa gitu, seperti itu ya. Dan di sini dibutuhkan kejujuran, jadi apa adanya. Kalau si Ahmad perilakunya buruk, ya buruk, jangan dibagusin gitu ya. Nah, untuk jurnal dan observasi ini dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Jadi ketika atau pada proses kegiatan belajar mengajar, Bapak Ibu guru walaupun tidak bertatap muka tetap harus melakukan penilaian observasi atau jurnal ya. Nah, itu penilaian sikap. Selanjutnya teknik penilaian pengetahuan. Nah, ini penilaian kognitif. Ada 3 contoh di sini ya, ada 3. Yang pertama tes tertulis. Tes tertulis ini dalam bentuk soal. Ya, tes tertulis ini dalam 1 tahun itu kalau yang jadi tes tertulis ini contohnya di dalamnya itu ada ulangan harian. Ulangan harian itu bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali ya, itu tergantung Bapak Ibu guru mata pelajaran. Tapi kalau yang tiap 3 bulan sekali itu namanya PTS, penilaian tengah semester. Nanti di bulan yang ke-6 itu ada PAS, penilaian akhir semester. Nah, itu semester ganjil. Nah, 6 bulan. Nah, nanti di ke-9 bulannya itu ada lagi PTS lagi ya. Tapi PTS-nya PTS genap, penilaian tengah semester genap. Nah, nanti di bulan terakhir, bulan ke-12 itu PAT, penilaian akhir tahun. Nah, itu kenaikan kelas di situ. Nah, itu tesnya tes tertulis. Ada lagi penugasan. Nah, penugasan itu bisa jadi Bapak Ibu memberikan tugas kepada kalian ya, misalnya membuat mengisi PR, tugasnya ya merangkum seperti itu, membuat ringkasan, ya seperti itu. Nah, ini tes lisan. Nah, tes lisan ini berarti kebalikannya, tidak tertulis. Misalnya pada saat daring Bapak Ibu melakukan tes lisan, misalnya lewat Zoom meeting atau Google Meet. Jadi kalian ditanya langsung dan kamu langsung menjawab pada saat itu. Nah, itu tes lisan. Nah, selanjutnya penilaian yang ketiga itu adalah penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan itu lebih arahnya ke implementasi gitu. Kalian sudah mendapatkan ilmunya, informasinya di aspek tadi pengetahuan. Nah, setelah kalian mengetahui, kalian implementasikanlah dalam kehidupan sehari-hari atau praktekkan gitu ya. Kalau tadi sudah tahu cara sholat ya atau cara berwudu, sudah tahu cara-caranya, praktikkan gitu. Jangan tahu tapi tidak dipraktikkan. Nah, ini penilaian keterampilannya, jadi harus dipraktikkan. Jadi ada praktik, ini untuk pelajaran misal agama ya, informatika, IPA ya, ini harus dipraktikkan. Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa. Hanya klik subscribe lalu klik lonceng, tidak mengurangi apa-apa, gratis. Ada juga membuat produk ya, misalnya prakarya gitu ya, membuat hiasan ya, membuat benda-benda kerajinan ya, seperti itu. Ada proyek juga dan ada portofolio. Portofolio ini misalnya kalian ditugaskan membuat karya tulis
atau clipping atau makalah seperti itu ya. Nah, ini teknik penilaian keterampilan. Oke, kita lanjutkan. Nah, di SMP PGRI 396 Kelapa II selain kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersifat akademis, di sekolah ini juga ada kegiatan non akademis atau kegiatan pengembangan diri atau dikenal juga ekstrakurikuler, ekskul. Nah, apa saja ekskul yang ada di SMP PGRI 396 Kelapa II? Di kurikulum 2013, ekskul wajib yang harus kalian ikuti adalah pramuka. Jadi ada ekskul wajib dan ada ekskul pilihan. Ekskul wajib pramuka ini setiap siswa atau seluruh siswa harus mengikuti karena wajib dan menentukan kenaikan kelas. Jadi kalau tidak ikut pramuka ya pasti tidak naik, makanya wajib ya. Pilihannya apa? Boleh misalnya kamu mau pilih pencak silat, futsal, paskibra, marawis atau panahan ya. Ini nanti akan disampaikan lebih detail lagi oleh PKS atau dalam ya. Untuk kegiatan ekskul nanti disampaikan lagi dalam materi yang berbeda ya. Oke, untuk sementara Bapak next saja. Hal yang harus dipersiapkan dalam pembelajaran daring. Nah, karena kita kemungkinan tahun pelajaran 2021-2022 ini masih menggunakan metode daring ya, PJJ, pembelajaran jarak jauh. Maka apa yang harus kalian persiapkan? Yang pertama, kalian memiliki handphone Android gitu ya, handphone Android. Kalau nggak ada handphone mungkin bisa komputer di rumahnya atau laptop yang semuanya itu terkoneksi internet. Bagaimana kalau ada yang tidak memiliki atau yang belum memiliki perangkat ini? Segera lapor ke wali kelas ya. Segera lapor ke wali kelas. Nanti akan disurvei ya, apakah kalian bisa mengikuti pembelajaran secara daring atau nanti luring ya. Jadi luring itu bisa siswa ke sekolah mengambil materi kemudian kembali ke rumah untuk mengerjakan seperti itu, atau gurunya yang ke rumah untuk memberikan materi. Nah, itu luring. Jadi silakan nanti kalau memang tidak punya handphone sendiri bisa menggunakan handphone orang tua ya. Jangan minta nangis, ngambek, marah-marah minta dibelikan handphone padahal orang tuanya belum bisa membelikan. Jadi cukup menggunakan handphone orang tua atau kakak gitu, berdua ya, handphonenya barengan bersamaan, atau mungkin punya saudara atau apa ya, semuanya dipersiapkan. Oke, lanjut. Nah, ini ada pertanyaan ya, pertanyaan nanti silahkan kalian jawab. Jawabannya diketik langsung dan dikirim ke nomor Bapak ya. Ini kirim saja ke WhatsApp Bapak di nomor 085
ya, 085 216083701. Oke, ini silahkan kalian jawab ya. Bapak tunggu jawabannya. Oke, baiklah siswa-siswi kelas 7 khususnya ya. Bapak sekali lagi ucapkan selamat, kalian sudah menjadi siswa SMP PGRI 396 Kelapa II. Kalian adalah pilihan ya. Kalian sudah terpilih. Silakan kalian bekerja keras, belajar secara maksimal, berprestasi ya untuk meraih cita-cita kalian ya. Jadi belajarlah yang sungguh-sungguh, walaupun kondisi sekarang pandemi, tetap semangat, jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan ya. Kalau harus keluar rumah, jangan lupa gunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Pulang ke rumah jangan lupa cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Oke, sekian dari Bapak. Mudah-mudahan bisa bertemu, bertatap muka di kegiatan selanjutnya. Sampai jumpa. Salam sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.